Poin yang kedua yang kita ingin jawab, apakah orang yang berilmu adalah orang yang memiliki akhlak? Belum tentu. Belum tentu. Maka jawabannya, di mana dalilnya bahwasanya orang yang berilmu belum tentu menjadi orang yang paling baik akhlaknya ya Ustaz? Ya kita jawabkan jawabannya salah satunya dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian menerangkan kepada kita, man ahabba ayyaftahallahu lahu qalbahu ayunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laisa ma'hum insafan wala adabun. Maka diterangkan dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah itu menyampaikan, Imam Syafi'i itu berkata, barang siapa yang ingin dilapangkan hatinya, diberikan cahaya oleh Allah di dalam hatinya, fa'alaihi bil khulwah, maka hendaklah dia itu berdoa dengan Allah, wa tarkus sufaha, meninggalkan orang yang bodoh, wa qillatul aql, sedikit makannya, wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laisa mahum insafan wala adabun, tinggalin, benci itu, kata Imam Syafi'i loh. Padahal Imam Syafi'i itu imam yang Masya Allah akhlaknya tidak perlu diragukan dan termasuk di antara ulama salafus salih. Antum kadang-kadang tidak paham ya, Imam Syafi'i itu termasuk qurun mufaddalah 3. Kadang-kadang kita ada yang mengatakan, yang penting yang ngikutin para ulama salafus salih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu dan Imam Malik itu tidak penting loh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik itu termasuk di antara para salafus salih. Makanya harus paham sejarah sebelum kita bicara. Imam Syafi'i kemudian mengatakan, siapapun yang ingin dilapangkan hatinya, maka hendaklah kemudian dia itu bil khulwah, sering berduaan dengan Allah, wa tarkus sufaha, meninggalkan orang yang bodoh, wa qillatul aql, sedikit makannya, wa bughdhu ahlul ilmi, dan membenci orang yang berilmu ketika orang yang berilmu itu laisa ma'hum insafun wala adabun. Kalau orang yang berilmu itu tidak punya akhlak, tidak punya kebijaksanaan dan tidak punya adab. Dan Imam Syafi'i kemudian apa? Wa bughdhu ahlul ilmi, membenci orang yang berilmu. Berarti kemudian Imam Syafi'i menegaskan melalui pernyataan dalam riwayat ini, sesungguhnya banyak orang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak. Makanya sampai Imam Syafi'i mewanti-wanti kepada orang yang belajar kepadanya, kalau kamu dapati ada orang yang berilmu tetapi tidak punya akhlak dan tidak punya adab yang baik dalam kehidupannya, tinggalin, karena sesungguhnya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dalam kehidupan antum. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu orang yang akhlaknya baik, akhi. Kapan-kapan antum undang itu ustaz untuk menerangkan bagaimana biografi dari Imam Syafi'i itu, Masya Allah biografinya. Salah satu hal yang membuat saya kagum dari Imam Syafi'i itu, Masya Allah, semangatnya untuk menghormati itu luar biasa. Beliau pernah di Baghdad, ini contoh satu aja. Beliau pernah di Baghdad, akhi. Di Baghdad itu ada kuburannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah salah satu imam bersama dengan Imam Ahmad yang tidak menyenangkan, yang tidak menerangkan adanya kunut di dalam sholat subuh. Imam Syafi'i itu bersama Imam Malik yang menerangkan tentang adanya kunut di dalam sholat subuh. Tapi antum tahu, ketika Imam Syafi'i itu kemudian bertandang ke Baghdad, dan saat itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia, maka beliau kemudian sholatnya khusus ketika di Baghdad beliau meninggalkan kunut. Kalau ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tidak kunut wahai Imam Syafi'i? Untuk menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, bukan ulama lokal Makassar loh ya, bukan ustadz lokal Jakarta. Imam Syafi'i yang hafal Quran umur 7 tahun. Itu menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan kepada kita, Masya Allah, kalaupun antum mendapatkan ada orang yang berilmu, kalau dia tidak punya insaf itu yaitu adalah bijaksana, wala adabun, dan dia tidak memiliki adab, tinggalin. Bahkan beliau bukan hanya mengatakan tinggalin, tapi beliau dalam riwayat itu mengatakan wa bughdhu. Apa itu artinya bughdhu? Abghadha yubghidhu atau baghadha yubghid. Itu artinya benci, bukan hanya ditinggalin, benci kalau orang itu ahlul ilmi. Ada antum mendapatkan orang berilmu, orang yang berilmu tidak punya adab dan tidak punya akhlak, tinggalin, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam apa yang dia sampaikan ketika dia tidak punya adab. Dan yang mengatakan itu ulama salafus salih, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan itu menunjukkan kepada kita tentang masalah ini, bahwasanya Masya Allah, ternyata kemudian sudah mulai terjawab poin yang kedua yang tadi kita ingin terangkan. Apakah orang yang berilmu itu pasti memiliki akhlak? Jawabannya yang pertama, belum tentu. Karena orang yang berilmu dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalaupun antum dan saya, ataupun antum mendapati saya tidak berakhlak, atau antum dan saya mendapatkan seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita tidak punya akhlak,
tinggalin, karena sesungguhnya meninggalkan orang yang semacam itu membuat hati kita mendapatkan cahaya iman dan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Coba kita bayangkan kalau kita sama orang yang kemudian tidak punya ilmu, antum bisa bayangkan bagaimana rusaknya orang yang mengikuti orang yang terjatuh dalam masalah akhlak ketika dia berilmu. Itulah parahnya. Kalau orang yang tidak berilmu kayak saya dan antum, maka kemudian tidak ada yang ngikutin kita, Tapi kalau yang rusak itu adalah orang yang berilmu. Rusaknya dia itu bukan hanya kepada dirinya, tapi membawa seluruh umat yang mengikutinya akan mengikutinya. Dan itulah yang kemudian menjadi sebab musibah besar. Makanya sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan, ala ta'lam ma yahdimul Islam.